Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Deandra dengan NIM 310119012662. Di sini saya akan mempresentasikan arsitektur pengantar enterprise. Enterprise arsitektur adalah arsitektur untuk merancang sistem perusahaan arsitektur. Ini melibatkan pemodelan proses dan karakteristik informasi. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar, untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis. Kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan arsitektur. Stakeholder. Seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. The Open Group 2011. Enterprise, kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur, sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk jadi operasi sehari-hari. Inilah istilah-istilah dari enterprise arsitektur. Interaction. Komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal, khususnya mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. Proses. Komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis, urutan kerja, koneksi ke server. Manajemen event. Ini adalah area BPM dengan teknik dan tools khusus BPMS. Bahasa deskripsi BPMM atau supervisi BAM. Function, komponen-komponen yang memainkan peran perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Entity, komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dan sistem, misalnya client contract atau order. Perannya adalah untuk mengizinkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity. Biasanya berhubungan dengan database seperti operasi read, write, and query. Komponen entity juga dapat berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repositori terkait. Utility, komponen-komponen yang menyediakan service lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis enterprise seperti directories, messaging, atau electronic publishing. Komponen-komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software low-risk public komponen yang didedikasikan kepada service yang dapat diakses dari luar sistem partner. Sekian dari saya akhirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.